Saya Miftahul Huda, nomor induk mahasiswa 181141043 dari Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi dari mahasiswa Stikes Widya Cipta Wisata Kepanjen Malang. Oke, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang KB atau keluarga berencana untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dan kependudukan. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Menurut WHO, tahun 1970, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu, pasangan, atau suami istri untuk yang pertama menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan usia istri, dan yang terakhir menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya penanganan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Kemudian manfaat dari keluarga berencana yaitu KB membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab, termasuk dalam usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, cara ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Tujuan keluarga berencana atau KB yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan AKB, AKA dan AKI, dan yang ketiga meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan KB Kespora. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan pria dalam keluarga berencana, memproduksi ASI, menjarangkan jarak kelahiran, dan yang terakhir kebijakan KB melarang promosi aborsi sebagai pengaturan kelahiran. Kemudian masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah masih tidak disiplinnya pakai kontrasepsi. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengungkapkan angka penggunaan alat kontrasepsi yang terhenti belum waktunya masih tinggi di Indonesia. Alat kontrasepsi yang dimaksud adalah jenis temporer seperti pil KB, suntik, dan kondom. Jenis ini memerlukan keteraturan pemakaian agar dapat mencegah kehamilan. Pasangan usia subur di Indonesia sebesar 61% merupakan pengguna alat kontrasepsi. Akan tetapi, 27% antara pengguna alat tersebut terputus menggunakan alat kontrasepsi. Ketidakdisiplinan dalam penggunaan alat kontrasepsi ini dinilai akan berpengaruh terhadap efektivitas fungsi kontrasepsi sebagai pencegah kehamilan. Akibatnya banyak pasangan kebobolan karena belum waktunya untuk hamil. Pada umumnya masyarakat juga banyak yang sering lupa untuk memakai kondom atau minum pil atau suntik KB pada waktunya dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya. Untuk mengurangi tingkat putus pakai alat kontrasepsi ini, sebaiknya masyarakat yang sibuk dan sering lupa menggunakan kontrasepsi seperti kondom, pil, dan suntik biasanya beralih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, dan prosedur operasi medis bagi wanita dan pria. Alat kontrasepsi jangka panjang itu mampu bertahan dalam waktu tertentu seperti 2 hingga 8 tahun. Khusus bagi kontrasepsi melalui operasi akan menghentikan kehamilan secara permanen. Dengan begitu dapat mencegah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia ini tentang alat kontrasepsi. Yang pertama, pil KB. Mitos yang berkembang di masyarakat adalah pil KB bisa bikin gemuk. Apa iya?
Faktanya, tidak benar. Karena kandungan hormonen yang ada pada setiap butir pil KB berdosis rendah, sehingga tidak akan membuat berat badan kita naik. Yang kedua adalah suntik KB. Mitos yang berkembangnya adalah dapat menghilangkan menstruasi. Faktanya, suntik KB tersedia dalam pilihan 1 bulan dan 3 bulan. Pada suntikan 3 bulan, kandungan hormon yang lebih besar dibandingkan suntik 1 bulan sering mengakibatkan terhentinya siklus menstruasi yang biasanya terjadi setiap bulan. Yang ketiga, implan. Mitos yang berkembang adalah implan dapat berpindah tempatnya. Sedangkan faktanya tidak benar. Implan dipasang di bagian lengan atas dan efektif mencegah kehamilan selama 4 tahun. Sekian dari sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.